Shalom, salam dalam kasih Kristus Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih umat GKI. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Iwan Kurniawan dari GKI Tegal. Pada kesempatan ini perenungan kita saya berikan judul Berpindah dari Palungan ke Pelayanan yang saya dasarkan pada Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sukacita Natal yang boleh kami rayakan. Kini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu, agar firman yang kami dengar dapat menuntun langkah kami untuk menuju kehidupan yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15 dituliskan demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu kita bersama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus di gereja kita masing-masing. Pasti meriah dan penuh sukacita kan ya? Natal adalah perayaan besar yang mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu nyata dalam kehadiran Kristus di dunia untuk umat manusia. Namun apa yang terjadi setelah Natal, saudara? Apa yang akan kita lakukan saat perayaan Natal sudah usai? Ketika dekorasi mulai dilepas dan kehidupan di gereja mulai kembali seperti biasa. Mari kita ingat bahwa Natal bukanlah akhir dari perjalanan iman kita, melainkan awal. Dalam Alkitab, khususnya dalam bagian Injil, kisah Ibu Maria dan Bapak Yusuf pasca kelahiran Yesus memberikan pelajaran penting. Mereka tidak hanya bersukacita atas kelahiran Yesus, tetapi juga menghadapi tantangan dan tetap taat menjalankan kehendak Tuhan. Yang pertama, saudara, Bapak Yusuf dan Ibu Maria taat dan bertanggung jawab. Setelah menjadi ayah dan ibu, mereka melanjutkan tanggung jawab imannya dengan menyunatkan Yesus pada hari ke-8 sesuai hukum Taurat dan membawanya ke Bait Allah untuk upacara pentahiran Ibu Maria, serta mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Musa. Mereka tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, meskipun telah menerima anugerah besar. Ketaatan mereka menjadi teladan bagi kita dalam menjalani hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, mereka menghadapi tantangan dengan iman.
Setelah kelahiran Yesus, Ibu Maria dan Bapak Yusuf menghadapi ancaman serius dari Raja Herodes. Bapak Yusuf diperingatkan oleh malaikat untuk membawa Maria dan bayi Yesus melarikan diri ke Mesir. Perjalanan ini penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Tetapi mereka tetap percaya pada pimpinan Tuhan dan melangkah dengan iman. Dan yang ketiga, saudara, mereka membuka halaman baru dalam kehidupan mereka. Setelah Herodes mati, malaikat memerintahkan Yusuf untuk kembali ke Israel. Namun karena ancaman Arkelaus, mereka memilih untuk menetap di Nazaret. Dan di sana mereka memulai kehidupan baru bersama Yesus, menjalani rencana Tuhan yang tidak selalu mudah. Tetapi ingat bahwa selalu penuh berkat. Saudara, dari perjalanan Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini, kita belajar bahwa Natal bukanlah akhir, tetapi awal dari panggilan hidup kita. Maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk berpindah dari palungan ke pelayanan. Yaitu yang pertama, saudara, taatlah kepada Tuhan. Jangan berhenti melayani atau beribadah hanya karena Natal telah usai. Lanjutkan kehidupan saudara dalam ketaatan kepada firman-Nya. Yang kedua, percayalah kepada pimpinan Tuhan. Tantangan hidup mungkin tidak berkurang setelah Natal, bahkan nambah. Tetapi seperti Ibu Maria dan Bapak Yusuf, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang ketiga, mulailah hidup baru. Setelah Natal, mari bersihkan hati kita, perbarui komitmen kepada Tuhan, dan siapkan diri untuk menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara, mari kita berpindah dari palungan ke Natal, ke pelayanan nyata. Bagaimana kita bisa membawa damai Kristus ke keluarga dan masyarakat. Bagaimana kasih Natal bisa diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari. Saudara, Natal bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan iman kita. Sama seperti Ibu Maria dan Bapak Yusuf, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan kita dengan taat kepada Tuhan, percaya dalam setiap tantangan, dan melayani sesama dengan hati yang tulus, yang didasarkan pada kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa kami harus menjalani kehidupan kami setelah Natal. Dan Tuhan, tolong kami, mungkin masalah kami tidak akan berkurang, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus menuntun kami, menuntun langkah kami, sehingga kami dapat membuka lembaran baru bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk renungan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.